Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama kami di obrolan seputar mahasiswa PGSD. Baik, jadi di sini kami akan membahas mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa dengan tema ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, di sini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh kakak-kakak yang ganteng dan cantik ini. Oke, kita langsung saja ya perkenalannya yang dimulai dari saya. Hai, saya Farida Julia Saputri dan di sini yang ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu ada. Halo, perkenalkan nama saya Imade Suwarjana. Nah, dan selanjutnya ada kakak. Halo, aku Nuki Fitria Widya Astuti. Nah, baik kita sudah kenalan nih. Jadi, tahu kan nama-nama kakak yang cantik dan ganteng ini? Nah, jadi teman-teman semua, di sini kami akan membahas tentang kurikulum dari masa ke masa nih. Kita semua tahu kan kalau kurikulum ini pasti banyak banget pergantiannya dan perkembangannya sesuai dengan tema kita, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, di sini kami akan membahas tentang kurikulum tahun 1994, 2004, 2006 atau KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum terbaru nih yaitu kurikulum Merdeka. Nah, langsung saja ya, yaitu kita membahas kurikulum 1994, yaitu untuk Kak Made Swarjana dipersilahkan untuk menjelaskan sejarah dari kurikulum 1994. Baik, terima kasih Farida. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian pembelajaran, yaitu dengan mengubah sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini juga bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri, sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Dan pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa, guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban konvergen, divergen, dan terbuka. Dimungkinkan lebih dari satu jawaban dan penyelidikan. Untuk struktur kurikulum tahun 1994, yaitu jumlah jam pelajaran per minggu untuk masing-masing kelas, yaitu untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 2, masing-masing 30 jam pelajaran. 1 jam pelajaran dilaksanakan selama 30 menit. Untuk kelas 3 itu 38 jam pelajaran dan 1 jam pelajaran dilaksanakan selama 40 menit. Untuk kelas 4 yaitu 40 jam pelajaran, 1 jam pelajaran dilaksanakan selama 40 menit. Untuk kelas 5 dan kelas 6 masing-masing 40 jam pelajaran, 1 jam pelajaran dilaksanakan selama 40 menit. Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum tahun 1994 ini, yaitu salah satunya pembagian tahap pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Lalu, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Lalu, sekarang permasalahan pada tahun kurikulum 1994, yaitu salah satunya aspek yang dikedepankan dalam kurikulum tahun 1994 terlalu padat dan banyak. Selanjutnya, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid.
Dan beban ajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. Baik, cukup. Nah, gimana nih teman-teman? Jadi, kurikulum 1994 ini bersifat kurikulum inti ya, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, setelah kurikulum 1994 diganti dengan kurikulum 2004. Jadi, Kak Made boleh nih lanjut tentang penjelasan kurikulum 2004. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kurikulum tahun 2004. Sejarah kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 atau lebih dikenal sebagai KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Di sini struktur kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu untuk jumlah jam pelajaran per minggu. Yang pertama, untuk SD kelas 1 dan 2, totalnya 27 jam pelajaran. 1 jam tatap muka dilaksanakan 35 menit. Untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, totalnya 31 jam pelajaran. Dan 1 jam tatap muka dilaksanakan selama 40 menit. Dari masing-masing sekolah juga dapat menambah sesuai kebutuhan muatan lokal, maksimal hanya 4 jam saja. Nah, untuk alokasi waktu kelas 1 dan 2 diatur dengan komposisi yaitu 20% agama, 50% menulis, membaca, serta menghitung, dan 30% sains atau pengetahuan sosial, kerajinan tangan, dan seni, serta pendidikan jasmani. Dan untuk alokasi waktu kelas 3, 4, 5, dan 6, sekolah dapat mengalokasikan waktu untuk kegiatan seperti kunjungan perpustakaan, bakti sosial, olahraga, dan sejenisnya. Sekolah dapat menambahkan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 4. Sekolah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi, serta kurikulum berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-cirinya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Lalu ciri-ciri yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Lalu yang ketiga, penyampaian pembelajarannya menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Lalu sumber belajar, bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Lalu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Pada kurikulum tahun 2004 terdapat masalah-masalah yang terjadi atau kendala. Antara lain, salah satunya yang pertama yaitu belum semua guru mengikuti diklat pada kurikulum tahun 2004 tersebut. Dan lalu kendala yang kedua yaitu guru dan siswa masih menggunakan paradigma lama dalam pembelajaran sehingga belum menyesuaikan pada pembelajaran KBK. Cukup. Nah, baik. Jadi kurikulum 2004 atau lebih dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi ini, yaitu perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Wah, kita sudah membahas dua kurikulum ya, yakni kurikulum 1994 dan kurikulum 2004. Selanjutnya nih, setelah 2004 terdapat perkembangan atau pergantian kurikulum, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP nih. Boleh dong untuk Kak Nuki menjelaskan tentang sejarah dari perkembangan kurikulum 2006 atau KTSP ini. Untuk Kak Nuki, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dari kurikulum 2006. Berbagai kekurangan dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan KTSP atau juga disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa dan teknik, evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Lalu, kebijakan yang berlaku dalam kurikulum 2006 ini, yaitu biasanya dikenal dengan kurikulum tingkat
tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Ciri khas dari kurikulum 2006 ini yaitu hampir mirip dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Kurikulum ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Untuk struktur kurikulum 2006 atau KTSP ini yaitu jumlah jam pelajaran per minggu untuk kelas 1 yaitu 26 pelajaran, untuk kelas 2 yaitu 27 jam pelajaran, kelas 3 yaitu 28 jam pelajaran, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 sekitar 32 jam pelajaran. Untuk alokasi waktu untuk 1 jam pelajaran adalah 35 menit, memuat 8 mata pelajaran, yaitu dan muatan lokal dan pengembangan diri. Baik, sepertinya sudah ya Kak Nugit. Nah, jadi kurikulum 2006 ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Nah, selanjutnya nih ada kurikulum 2013. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Sejarah dari kurikulum 2013, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013 akan lebih menekankan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pelajaran tersebut. Kemudian, siswa tersebut diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kebijakan dari kurikulum 2013, kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya yaitu pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Ciri khas dari kurikulum 2013 ini yaitu sebagai pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain-lain. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Struktur dari kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu untuk SD atau MI, kelas 1 yaitu 30 jam pelajaran, kelas 2 yaitu 32 jam pelajaran, kelas 3 yaitu 34 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 4, 5, 6, sekitar 36 jam pelajaran. Alokasi waktu 1 jam pelajaran dilaksanakan selama 35 menit. Struktur kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B terdiri atas seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta dapat ditambahkan juga muatan lokal. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Saudari Mugi. Jadi, kurikulum 2013 ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Nah, selanjutnya, Kak Nungki ini menjelaskan kembali terkait student learning dan active learning. Untuk Kak Nungki, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai student center learning. Student center learning sendiri yaitu pembelajaran yang berfokus pada siswa sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator dalam proses belajar. Hubungan antara siswa yang satu dengan yang lainnya adalah setara, yang tercermin dalam bentuk kerjasama dalam kelompok. Guru lebih berperan sebagai fasilitator yang mendorong perkembangan siswa dan bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Karakteristik pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah aktif. Siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu konstruktif, yaitu siswa dapat menggabungkan ide baru dalam pengetahuan sebelumnya untuk memahami keingintahuannya. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Siswa dalam suatu kelompok dapat saling berbagi ide, saran, dan masukan ke sesama anggotanya. Dan yang terakhir, antusiatik. Siswa dapat aktif dan antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pembelajaran student center learning ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri, yang pertama dapat mengaktifkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendorong siswa menguasai pengetahuan dalam proses discovery and inquiry. Lalu siswa dapat mengenali gaya belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik individu. Lalu kekurangannya, yang pertama yaitu sulit diimplementasikan pada kelas besar. Kedua, memerlukan waktu lebih banyak. Dan ketiga, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif. Lalu untuk kebutuhan kemampuan abad 21 ini, kompetensi atau kemampuan di abad 21 biasanya disebut 4C. Yang artinya yang pertama creative thinking atau berpikir kreatif, kedua critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan pemecahan masalah, communication atau komunikasi, kolaborasi atau berkolaborasi. Creative thinking atau berpikir kreatif yaitu kemampuan dalam menciptakan ide atau gagasan yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Critical thinking and problem solving artinya kemampuan kita dalam memahami masalah, lalu mengaitkan informasi lain sehingga menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Communication atau komunikasi yaitu kegiatan kita dalam mentransfer informasi dengan baik melalui lisan ataupun tulisan. Kolaborasi yaitu keterampilan kita dalam bekerja sama, saling bersinergi, beradaptasi dalam berbagai peran dan tanggung jawab. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, terima kasih Kak Nugi. Selanjutnya kita memasuki ke materi kurikulum merdeka, yaitu yang akan saya bahas. Sejarah kurikulum merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbud untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Sebagai akibat dari krisis literasi ini, Kemendikbud mengupayakan perbaikan pembelajaran dengan mengusung kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Ciri khas dari kurikulum merdeka ini berbasis pada pride dan karakter atau profil pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mendalami kompetensi dasar dan fleksibel bagi guru dan siswa dengan menyesuaikan kemampuan siswa. Kendala dari kurikulum merdeka ini yaitu guru masih mengandalkan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Nah, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya karena pengetahuan guru masih sedikit dan belum adanya pelatihan dalam menjalankan kurikulum merdeka. Selanjutnya, guru kesulitan dalam merumuskan RPP yang dalam kurikulum merdeka diganti menjadi modul ajar. Buku ajar bagi siswa belum lengkap. Selanjutnya, kebijakan yang berlaku. Kebijakan pemerintah terkait kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, mempelajari kurikulum merdeka di platform Merdeka Mengajar dan mempelajari kurikulum merdeka di pelatihan mandiri serta capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Program pembelajaran dari kurikulum merdeka ini
Sudah tidak menggunakan istilah RPP lagi, melainkan diganti dengan modul ajar. Isi dari modul ajar SD, kurikulum merdeka ini terdiri dari tujuan, langkah, media pembelajaran yang disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran sesuai fase atau tahap perkembangan murid. Selanjutnya, penilaian dari kurikulum merdeka ini disebut sebagai asesmen. Asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada asesmen formatif, yaitu memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, untuk kerja, penilaian dilakukan pendidik dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu tugas. Nah, kegiatan pembelajaran pada kurikulum merdeka ini disesuaikan dengan konsep guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran karena konsep mereka belajar merdeka. Proses pembelajaran kurikulum merdeka ini, pendidik dapat melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi kesiapan, minat, dan kebutuhan, serta peserta didik, menyediakan berbagai bahan dan media belajar untuk memberikan peserta didik alternatif pilihan bahan dan media belajar. Selanjutnya yaitu ada struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka terdiri dari kegiatan intrakurikuler, yaitu proyek penguatan profil, belajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pembelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Struktur kurikulum merdeka SD dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Pembelajaran pada struktur kurikulum merdeka ini dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sekitar 20% beban pelajar per tahun. Nah, berikut ini merupakan alokasi waktu mata pelajaran kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 SD atau MI. Yang pertama, kelas 1 SD atau MI, asumsi 1 tahun, ya, sama dengan 36 minggu dan 1 jam pertemuan, yaitu 35 menit. Untuk kelas 2 SD, asumsi tahun yaitu 36 minggu dan 1 jam pertemuan yaitu 35 menit. Yang ketiga, kelas 3 ya SD atau MI, asumsi 1 tahun 36 minggu dan 1 jam pertemuan yaitu 35 menit. Dan kelas 4 SD atau MI, asumsi 1 tahun yaitu 36 minggu dan 1 jam pertemuan yaitu 35 menit. Yang kelima yaitu untuk kelas 5 SD, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu dan 1 jam pertemuan sama dengan 35 menit. Yang terakhir pada kelas 6 SD atau MI, asumsi 1 tahun yaitu 32 minggu dan 1 jam pertemuan sama dengan 30 menit. Nah, oke lah teman-teman, sudah dijelaskan semuanya ya dari kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, untuk selanjutnya nih, boleh dong dari kakak-kakak masing-masing nih opini mengenai kurikulum yang cocok nih untuk saat ini, Kak. Dimulai dari Kak Nungki nih, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kurikulum yang cocok untuk diterapkan pada saat ini adalah kurikulum Merdeka. Karena pada kurikulum Merdeka ini berkaitan dengan pendekatan kemampuan dan minat siswa. Siswa dapat mempelajari mata pelajaran yang mereka inginkan sesuai minat bakat yang mereka miliki. Maka dari itu, siswa akan lebih fokus pada mata pelajaran yang mereka sukai, sehingga naiknya minat siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang berbasis proyek. Pada kurikulum ini, siswa dituntut untuk mengembangkan skill yang terutama soft skill-nya, sehingga siswa bukan hanya mendapatkan ilmu dari buku atau penjelasan dari guru saja, tetapi juga dapat mengerjakan tugas-tugas yang berbasis proyek. Dari pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka ini akan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Diharapkan siswa di Indonesia juga dapat menjadi siswa yang berkualitas dengan diterapkannya kurikulum Merdeka ini.
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nuki. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk Kak Made, opininya dipersilakan. Baik, menurut opini saya yang masih cocok digunakan untuk saat ini yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Karena kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada lembaga sekolah untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Dengan demikian, sekolah diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, berorientasi pada hasil dan dampak, serta melakukan penilaian, pengawasan, dan pemantauan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Cukup. Nah, sepertinya cukup ya. Nah, selanjutnya nih, untuk opini saya sendiri. Nah, kalau menurut saya sendiri, semua kurikulum yang pernah berkembang di Indonesia dari masa ke masa ini, semuanya cocok dan baik ya untuk dikembangkan di Indonesia. Yang dimana sesuai dengan tema kita, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum ini. Nah, menurut saya baik, karena setiap menteri pastinya menginginkan pendidikan di Indonesia yang maju. Jadinya semua kurikulum yang di Indonesia ini tentunya cocok diterapkan sesuai perkembangan zamannya. Nah, baik nih, kita nggak kerasa ya sudah selesai membahas mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa, itu dari mulai dari kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006, yaitu dan kurikulum 2013 serta kurikulum Merdeka yang sudah kita bahas. Jadi nih teman-teman, dapat kita simpulkan dari pembahasan dari awal bahwasanya ganti menteri ganti kurikulum tidak terlalu buruk ya Kak, karena pastinya Menteri Pendidikan kita sudah merancang dan membuat kurikulum sebaik mungkin untuk mencerdaskan dan memajukan pendidikan di Indonesia. Oke nih teman-teman, telah selesai pembahasan kita mengenai perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Saya mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mau menjelaskan tentang perkembangan kurikulum. Oke teman-teman, sekalian saya mewakili kakak-kakak sekalian meminta maaf bila terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.